Aku tak pernah menyangka akan ada hari di mana aku merasa canggung di rumahku sendiri. Rumah yang sudah kutempati belasan tahun, tempat aku membesarkan Johnny, anak angkatku yang kini sudah beranjak dewasa. Johnny sudah seperti darah dagingku sendiri. Aku dan almarhum suamiku, Heru, mengangkatnya saat dia masih bocah ingusan, baru 6 tahun usianya waktu itu. Kami tak punya anak, dan orang bilang, mengadopsi anak bisa jadi jalan datangnya rezeki. Tapi ternyata, setahun setelah itu, Heru justru meninggal dalam kecelakaan. Aku yang seorang janda, hanya berjualan jajan pasar dan kuliner rumahan, membesarkan Johnny sendiri. Tapi aku tak pernah merasa keberatan. Dia anak baik, tak pernah membantah, dan selalu membuatku merasa tidak sendiri. Kini, Johnny sudah kuliah semester 5. Tingginya hampir 2 kali tubuhku. Suaranya berat dan matanya mulai memandang dengan cara yang aneh. Akhir-akhir ini, Johnny berubah. Dia jadi sering pulang lebih awal, membantuku di dapur. Tapi bukan hanya itu, dia lebih sering menatapku. Tatapan itu, bukan lagi tatapan anak pada ibunya. Lebih dalam, lebih gelisah. Malam itu, saat aku sedang membungkus pesanan risol untuk tetangga, dia tiba-tiba berdiri di belakangku. Dekat sekali. Nafasnya terasa di leherku. "Biu," katanya pelan. "Kamu capek, ya? Sini, biar aku yang terusin." Suara Johnny lembut. Tapi ada sesuatu di baliknya. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tersenyum kaku, lalu menyerahkan plastik isi risol padanya. "Tangan kami bersentuhan. Sekejap. Tapi, cukup lama untuk membuatku merinding. Dan sejak malam itu, aku mulai mempertanyakan semuanya. Apa yang sebenarnya Johnny rasakan? Apa yang aku rasakan? Sejak kecil, Johnny memang anak yang manja dan sangat dekat denganku. Mungkin karena sejak usia 6 tahun dia sudah kuasuh, kupeluk, dan kudidik seperti anak kandungku sendiri. Ia selalu memanggilku Bu dengan penuh kasih, seolah darahku benar-benar mengalir di nadinya. Setiap malam, sebelum tidur, Johnny punya kebiasaan kecil yang tak pernah ia lewatkan. Datang ke kamarku hanya untuk mengucapkan selamat tidur dan mencium keningku. Kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan selalu membuatku tersenyum dalam hati. Tapi malam itu, berbeda. Sudah lewat jam 11 ketika aku hampir terlelap. Aku mendengar langkah kakinya mendekat. Lalu suara pintu kamar yang dibuka pelan. Aku tak membuka mata, tetap berpura-pura tidur, karena kupikir ia hanya ingin seperti biasa, mengucap selamat malam dan mengecup keningku. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika merasakan bukan hanya kecupan di kening, tapi juga di pipiku. Dan kemudian, satu kecupan hangat mendarat di bibirku. Aku berdebar. Tubuhku menegang. Ingin rasanya aku membuka mata, menegurnya, bertanya apa yang sebenarnya ia pikirkan. Tapi entah kenapa, aku justru memilih tetap pura-pura tidur. Kecupan itu membekas hingga pagi, menyisakan gelisah yang tak bisa kusembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa canggung di rumahku sendiri, bukan karena Johnny berubah, tapi karena aku tidak yakin dengan apa yang mulai kurasakan sendiri. Pagi itu aku sengaja bangun lebih awal dari biasanya. Mata ini tak benar-benar tepi jam semalaman. Setiap kali menutup mata, bayangan kecupan hangat Johnny kembali hadir. Aku bahkan bisa mengingat jelas rasanya. Lembut, hangat, dan membuatku kehilangan arah. Aku menyibukkan diri di dapur, memasak nasi goreng kesukaannya. Bukan karena lapar, tapi karena aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Tanganku sedikit gemetar saat mengiris bawang, padahal aku sudah puluhan tahun melakukannya setiap pagi. Aku hampir tersedak saat mendengar langkah kaki Johnny dari arah tangga. Ia muncul dengan rambut masih awut-awutan, kaos lusuh, dan senyum mengembang di wajahnya, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. "Bu, wangi banget nih. Bikin lapar," katanya sambil menarik kursi dan duduk di meja makan. Aku berusaha tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. "Nasi goreng biasa aja ya. Kamu buru-buru kan hari ini?" Johnny menggeleng.
Enggak, kuliah jam 10. Aku pengen santai dulu sama ibu. Ibu, bukan mama, bukan bunda, bukan panggilan kekasih. Tapi kenapa kini nadanya terdengar beda? Kami makan dalam diam. Aku bisa merasakan dia beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Dan jujur saja, aku jadi salah tingkah. Aku ingin menegurnya soal semalam, bertanya maksud dari kecupan itu. Tapi aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Kutunggu. Sampai akhirnya, saat ia sudah bersiap pergi dan hendak memakai sepatu di dekat pintu, Johnny menoleh ke arahku. Pandangannya dalam, tapi tidak gelisah. Justru ada ketenangan yang ganjil. "Bu," katanya pelan. Aku hanya menoleh setengah, pura-pura sibuk menyapu halaman depan. "Maaf ya, soal tadi malam," katanya nyaris seperti bisikan. Langkahku terhenti. Sapu di tanganku seperti kehilangan fungsi. Tapi aku tetap tak berani menatapnya langsung. "Udah, cepet kuliah. Jangan telat," ucapku cepat, mencoba terdengar santai. Tapi dalam hati, gemuruh itu belum juga reda. Karena sejak malam itu, aku tahu satu hal, hubungan kami tak lagi sama. Dan aku tak yakin apakah aku ingin semuanya kembali seperti semula. Malam itu, setelah kami makan malam bersama seperti biasa, aku duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian bersih. Lampu ruangan sengaja aku pasang redup, hanya cukup terang untuk membuat suasana terasa hangat. Johnny keluar dari kamar, membawa segelas susu dan langsung duduk di sebelahku. Aku mencuri pandang padanya. Entah sejak kapan, penampilannya makin menarik. Tubuhnya semakin tegap, rahangnya lebih tegas, kulitnya bersih, dan caranya memandang. Bukan lagi seperti anak kecilku dulu. Ia kini pria dewasa dan tampan. "Johnny," panggilku pelan. Kamu lagi dekat sama cewek, ya?" Dia mengernyit, lalu tersenyum geli. "Kok ibu nanya gitu?" Aku pura-pura fokus melipat kaos. "Ibu cuma lihat kamu sekarang beda. Gagah, rapi, lebih wangi juga. Kayak orang jatuh cinta." Johnny tertawa kecil. "Ibu ini, aku nggak punya pacar. Nggak lagi deket juga. Aku belum kepikiran pacaran, Bu." Aku terdiam. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku mau fokus kuliah dulu. Lulus, kerja, bikin ibu bangga. Itu dulu. Yang lain nyusul. Aku mengangguk pelan. Tapi hati ini masih penasaran. "Tapi, pasti banyak yang suka sama kamu, ya?" Johnny menarik napas. Lalu dengan santai berkata, "Ya, ada sih, Bu. Beberapa malah ada yang nembak duluan. Tapi aku belum tertarik." Entah kenapa, hatiku terasa tertusuk. Ada rasa asing yang sulit kugambarkan. Mungkin ini cemburu. Tapi, cemburu kepada siapa? Sebelum aku sempat menyusun kata berikutnya, Johnny menoleh ke arahku. Wajahnya serius. Sorot matanya tajam tapi lembut. "Kalau nanti aku punya pacar, aku pengen dia kayak ibu." Aku membeku. Cantik, putih, sabar, kuat, dan punya kelebihan yang gak semua perempuan punya. Lanjutnya, napas ini seakan tertahan. Ibu tuh, bukan cuma cantik luar, tapi juga indah dalamnya. Jiwa ibu besar, selalu bikin adem. Kadang aku mikir, bisa nggak ya suatu hari nanti aku nemu perempuan yang kayak ibu? Aku tidak bisa menjawab. "Bebaku bergerak tapi tak bersuara. Hanya jantungku yang sikan berserak." Atau justru bergetar karena takut. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena aku mulai takut. Aku benar-benar menginginkannya. Setelah percakapan itu, Johnny kembali ke kamarnya. Aku melanjutkan melipat pakaian sambil mencoba meredakan degup jantung yang belum juga tenang. Tapi sekitar 15 menit kemudian, saat aku sudah berbaring dan lampu kamarku padamkan, pintu kamarku diketuk pelan. "Bu," suaranya lembut. Aku tahu itu Johnny. "Ayah, John." Pintu terbuka perlahan. Johnny masuk,
Seperti biasa, tanpa banyak bicara, ia duduk di pinggir tempat tidurku. Ritual ini sudah jadi kebiasaan kami sejak dulu. Ia akan mencium keningku, lalu bilang met bobok, baru kembali ke kamarnya. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Ia menunduk, mengecup keningku seperti biasa, lalu pipiku. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, bibirnya menyentuh bibirku. Lambat, singkat, tapi jelas. Aku menahan napas. Aku sadar sepenuhnya, tidak sedang pura-pura tidur. Tanganku refleks menggenggam selimut lebih erat. Setelah kecupan itu, ia menatapku sekilas sambil nyengir kecil. John, bisikku, nyaris tak terdengar. Kenapa kamu? Dia hanya mengangkat bahu pelan, biar ibu tidurnya lebih nyenyak. Aku terdiam. Ia berdiri, membetulkan selimutku, lalu berjalan ke pintu. Sebelum menutup pintu, I menoleh sebentar dan berkata, "Selamat tidur, Biu Mimpienda." Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan hati yang bergejolak hebat di dalam dada. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata. Tapi justru mataku semakin terbuka, dan malam itu, sepi terasa sangat bising. Karena satu kecupan kecil itu telah membangunkan sesuatu dalam diriku yang sudah lama tertidur. Sore itu langit agak mendung. Aku baru selesai menyiapkan kue pesanan pelanggan. Peluh masih menempel di pelipis saat aku memutuskan untuk mandi. Kupikir Johnny masih di kampus. Jadi aku masuk kamar mandi tanpa pikir panjang. Tapi saking lelah dan buru-burunya, aku lupa satu hal penting. Handuk. Begitu selesai mandi, aku baru sadar. Handuk yang biasanya ku gantung di belakang pintu tidak ada. Mungkin tadi pagi ku bawa ke jemuran dan lupa mengambilnya kembali. Aku melirik ke arah pintu, mencoba mendengar. Suasana rumah sunyi. Dengan suara pelan, aku membuka pintu kamar mandi dan menyembul sedikit keluar. Hanya kepala dan pundakku yang basah terlihat. John, aku memanggil pelan. Tak ada sahutan. John, kamu di rumah? Tanyaku lagi, sedikit lebih keras. Lalu suara langkah mendekat, dari arah ruang tamu. Iya, Bu. Kenapa? Aku ragu menjawab. Tapi tak ada pilihan. Ibu lupa bawa handuk. Bisa ambilin di jemuran? Yang warna biru, kataku, setengah malu. Beberapa detik hening. Lalu ia menjawab. Iya. Bu, tunggu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi diketuk. Ini handuknya, Bu. Aku taruh di kursi depan pintu ya. Ya, makasih ya, John. Aku buru-buru menyambar handuk dan menutup pintu lagi. Tapi jantungku tak berhenti berdebar. Rasanya seperti remaja yang ketahuan gebetannya. Setelah mandi, aku keluar dengan baju longgar dan rambut masih setengah basah. Di meja dapur, Johnny sedang menyusun beberapa kotak makanan. Makasih ya, John, kataku sambil tersenyum. Ia menoleh, menatapku agak lama sebelum menjawab. Ibu cantik banget kalau baru habis mandi. Aku tercekat, bibirku membuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Ia buru-buru membuang pandang dan berdehem. Maksudku, seger gitu, Bu. Hehe, aku tertawa kecil. Mencoba mencairkan suasana. Tapi tawa itu lebih sebagai tameng dari kecanggungan yang menari-nari di dada. Sore itu terasa panjang. Bukan karena waktu berjalan lambat, tapi karena jarak antara kami makin dekat, dan makin sulit untuk berpura-pura tak merasakannya. Beberapa menit kemudian, aku berjalan pelan ke ruang depan membawa cangkir teh hangat di atas nampan. Di sana, Johnny sudah duduk santai di sofa, hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek rumah. Rambutnya masih basah, beberapa tetes air menetes dari ujung rambut ke leher dan dada. Entah kenapa, aku jadi salah tingkah melihatnya begitu. Aku meletakkan cangkir teh di atas meja, berusaha menjaga agar nadaku terdengar biasa. Nih tehnya, hati-hati, masih panas. Johnny menatapku sambil tersenyum. Senyum yang, akhir-akhir ini, terasa makin beda. Terima kasih, Bu. Ibu selalu perhatian.
Aku duduk di seberangnya, mengambil jarak, tapi tetap merasa jantungku dekat sekali dengan dadanya. Sunyi sesaat, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Lalu, tiba-tiba Johnny bicara, suaranya rendah tapi jelas. "Bu." Aku menoleh. Akabal nanya sesuatu yang udah lama kupendam? Aku mengangguk, meski hatiku was-was. Kenapa dulu ibu nggak pernah nikah lagi? Setelah Bapak Heru meninggal? Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti menarik napas dalam dari masa lalu yang lama kutahan. Lalu dengan pelan, aku menjawab. Karena aku sudah janji sama almarhum. Aku mau fokus membesarkan kamu. Aku pikir, kalau aku nikah lagi, mungkin aku nggak bisa mengurusmu sebaik ini. Johnny mengangguk pelan. Tatapannya mendalam, lalu bergeser menatap cangkir tehnya. Aku bersyukur banget dibesarkan ibu. Tapi kadang aku juga kepikiran. Mungkin aku egois. Mungkin karena aku, ibu jadi nggak punya kehidupan sendiri. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Jangan mikir gitu. Aku bahagia kok sama kamu. Kamu anak yang baik. Johnny menatapku lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Tapi Bu, kalau suatu saat aku bilang, aku nggak lagi anggap ibu cuma sebagai ibu, ibu marah nggak? Pertanyaannya menusuk. Aku tercekat, menatapnya lekat-lekat. Sebuah tarikan halas mungkul di dadaku. Antara ingin menyangkal dan tak mampu berpura-pura. Aku menarik napas pelan. Johnny, kamu capek, ya? Mungkin kamu salah paham. Ibu tahu kamu sayang ibu. Tapi aku sendiri tak sanggup menyelesaikannya. Kalimat itu menggantung. Sementara jantungku berdetak makin keras. Johnny tersenyum tipis, lalu bangkit berdiri. Ia mendekat pelan, lalu jongkok di sampingku. Tangannya menyentuh lututku. Hangat. Aku tahu ibu belum siap dengar semua ini. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura terus. Aku menggigit bibir. Tubuhku seperti tertahan antara ingin berdiri dan ingin tetap tinggal. Lalu aku hanya bisa berkata lirih. Johnny, istirahat aja ya malam ini. Ibu juga mau ke kamar. Tanpa protes, dia berdiri. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh dan berbisik. Selamat malam, Bu. Mimpi indah ya. Aku hanya mengangguk, lalu bergegas ke kamar. Tapi malam itu, tidur tak datang. Yang ada hanya degup jantung dan perasaan yang mulai retak dari garis batas. Beberapa hari berlalu sejak percakapan yang mengganggu itu. Setiap kali aku memikirkan kata-kata Johnny, hatiku seolah berdebar lebih cepat. Aku berusaha mengabaikannya, berusaha tetap menjaga jarak, tapi entah kenapa, perasaan ini makin sulit untuk disembunyikan. Malam itu, setelah aku selesai menyiapkan makan malam, Johnny kembali duduk di sampingku di meja makan. Sejak beberapa hari terakhir, dia semakin sering mencari alasan untuk berada dekat denganku. Entah itu hanya sekedar membantu memasak, mengambilkan minum, atau sekadar ngobrol ringan yang terasa agak lebih dalam dari biasanya. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu. Johnny menyalakan televisi, tapi lebih sering matanya tertuju padaku, dan aku bisa merasakan tatapannya yang berbeda, lebih hangat dan penuh makna. Bu, aku mau ngomong lagi, katanya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku menoleh padanya, berusaha tetap tenang meski hatiku mulai bergetar. Ada apa, Johnny? Johnny tersenyum tipis, tapi senyumnya kali ini terasa penuh dengan ketulusan yang sulit untuk kutafsirkan. Aku cuma mau bilang terima kasih, karena ibu selalu ada buat aku. Aku nggak tahu kalau aku bakal bisa merasa seberuntung ini, bisa punya ibu yang sebagus ibu. Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-katanya. Aku mengalihkan pandangan, berusaha menenangkan diri. Johnny, kamu jangan bilang gitu. Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Tapi Bu, ibu lebih dari itu. Ibu luar biasa. Jawabnya dengan nada lebih serius. Tiba-tiba, Johnny bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Aku bisa merasakan perubahannya yang semakin mendalam. Wajahnya semakin dekat, dan sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah berada di depanku.
Aku mundur sedikit, tapi tidak bisa menghindar ketika tangan Joni menyentuh lembut pipiku. Bu, aku. Ibu tahu kan, aku nggak bisa berpura-pura lagi, katanya. Suaranya sangat rendah, membuat napasku sesak. Hatiku mulai berdetak cepat. Joni, Apa maksud kamu? Joni mengangkat daguku dengan lembut, memaksaku untuk menatap matanya yang penuh emosi. Ibu tahu kan, aku sudah lama jatuh cinta sama ibu, ucapnya, penuh keyakinan. Aku merasa dunia berhenti sejenak. Perasaanku campur aduk, terkejut, bingung, tapi juga entah kenapa ada perasaan lain yang muncul dalam diriku. rasa takut dan juga Keinginan yang tak bisa dijelaskan. Sebelum aku bisa merespons, Joni bergerak lebih dekat, dan dalam sekejap, bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Ini bukan ciuman yang penuh gairah, tapi lebih seperti sebuah ungkapan perasaan yang tertahan begitu lama. Ciuman itu begitu lembut, penuh dengan keraguan, tapi juga penuh dengan keinginan. Aku terpaku, tidak tahu harus bagaimana. Tubuhku terasa kaku, namun hatiku mulai berdebar begitu cepat, membawaku pada sebuah perasaan yang bahkan aku sendiri tidak bisa mengartikannya. Joni mundur sedikit, tetapi masih menatapku intens. Bu, maaf kalau aku terlalu cepat, tapi aku nggak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku diam, hanya bisa memandangnya. Mulutku terasa kering. apa? Ibu nggak merasa sama? Tanya Joni, lebih pelan kali ini. Aku ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu seperti macet di tenggorokanku. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mencari alasan untuk menjauhkan diri dari perasaan ini. Namun, malam itu, aku tahu, segalanya sudah berubah. 5 malam setelah itu, suasananya agak beda. Joni terlihat lebih tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang seperti menahan sesuatu. Setelah makan malam, dia duduk lebih dekat dariku, lalu mulai bicara pelan. Bu, aku mau pamit. Besok pagi aku berangkat KKN. 2 minggu. Aku diam sesaat. Meskipun cuma 2 minggu, entah kenapa dadaku terasa berat. KKN ya? Tanyaku pelan. Cepet juga ya waktu berlalu. Joni mengangguk. Iya, dan aku titip ibu ya. Aku udah minta Pak Bijo buat bantu-bantu di rumah selama aku pergi. Biar ibu nggak kesepian, nggak berat-berat sendirian. Aku tersenyum kecil. Kamu ini, aku baik-baik aja kok. Tapi makasih ya. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Lalu Joni menarik napas panjang. Bu, malam ini, boleh nggak aku tidur bareng ibu? Kayak dulu waktu aku kecil. Aku. Cuma kangen aja. Aku tertegun. Entah kenapa permintaan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi tatapan Joni begitu lembut, begitu tulus. Seperti anak kecil yang akan pergi jauh dan hanya ingin sedikit pelukan hangat dari rumah. Aku tak bisa menolak. Ya udah, tapi tidur di pinggir ya. Jangan ganggu ibu, ucapku setengah bercanda, menyembunyikan rasa gugupku. Joni hanya tertawa kecil. Janji. Malam itu, kami tidur satu ranjang. Awalnya biasa saja, tapi entah karena tahu besok akan berpisah sementara, rasanya suasana jadi lebih hening dan penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Joni tidur memunggungiku, tapi aku bisa merasakan tubuhnya yang hangat dan napasnya yang kadang berat, kadang cepat. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba dia membalikkan badan, memelukku dari belakang dengan perlahan. Tidak erat, tapi cukup membuatku sadar bahwa jarak kami sudah terlalu tipis. Aku hendak menegur, tapi suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Bu, makasih udah rawat aku selama ini. Aku nggak pernah bisa bayangin hidup tanpa ibu. Aku menahan napas, tidak membalas, hanya mendengarkan. Pelukannya masih hangat, dan aku hanya bisa menutup mata. Tak tahu harus merasa apa. Malam itu bukan malam biasa. Ada rasa rindu yang belum sempat muncul tapi sudah harus ditahan. Ada ketegangan, ada perasaan yang ingin diredam, tapi justru semakin terasa nyata. Dan di ujung malam, sebelum kami benar-benar tertidur, Joni mengecup pelan pundakku dan berbisik,
Nanti kalau aku balik, aku harap perasaan ini nggak berubah. Aku terdiam. Karena malam itu, aku tahu, aku pun tak lagi bisa berpura-pura. Hari-hari setelah Johnny berangkat terasa sunyi. Rumah ini terlalu sepi tanpa suara langkahnya, tanpa senyum paginya, atau kecupringan sebelum ia berangkat kuliah. Tapi setidaknya ada Pak Bijo, lelaki setengah baya yang sudah seperti bagian dari rumah ini. Pak Bijo itu orangnya kocak. Walau sudah kepala 5, badannya masih kekar. Urat-urat di lengannya jelas saat dia ngangkat ember atau motong daun pisang buat bungkus jajananku. Tiap pagi dia sudah datang lebih dulu, nyapu halaman sambil bersiul-siul. "Bu Heni, jajanannya hari ini pesanan siapa aja? Biar Bijo siapin daun pisangnya dulu nih. Yang panjang-panjang, kayak kenangan ibu sama Pak Heru," godanya sambil ngedip. Aku cuma nyengir. "Ih, kamu ini, ada aja." Kadang dia bantu di dapur. Kalau aku lagi mengadon, dia bagian bungkus dan goreng. Tangannya cekatan, dan lucunya, dia suka nyanyi-nyanyi lagu dangdut zaman dulu. Suaranya, yah, bisa bikin adonan gosong kalau aku nggak tahan ketawa. Sore-sore, dia suka ngajak ngobrol di teras sambil minum teh. "Ibu kok kurusannya? Mikirin siapa sih? Johnny. Atau jangan-jangan mikirin Pak Bijo nih?" katanya sambil nyeruput tehnya. Aku hanya tertawa pelan. Tapi dalam hati, memang aku sedang memikirkan seseorang. Bukan Pak Bijo, tapi Johnny. Rasanya aneh. Setiap Pak Bijo bercanda, mataku mencari bayangan Johnny. Setiap Pak Bijo tertawa, aku ingat suara tawa Johnny yang lebih muda, lebih dalam, lebih membekas. Satu malam, hujan deras turun. Aku terjebak di dapur karena genteng bocor. Pak Bijo yang masih ada di rumah buru-buru naik ke atap, memperbaiki dengan mantel plastik seadanya. Basah kuyup, dia turun, lalu masuk dapur sambil menggigil. "Aduh Bu, Bijo kedinginan. Bol nampang anjitin diri di dapur wae." Aku buru-buru ambilin handuk kecil buat dia. Tapi entah kenapa, saat dia menyeka rambutnya yang basah, aku merasa aneh. Suasana jadi hening. "Bu, kalau nggak ada Johnny, siapa yang biasanya ibu ajak ngobrol begini?" Aku terdiam. Pertanyaan sederhana, tapi menohok. Biasanya aku diam aja. Atau, aku nulis di buku resep. Jawabku pelan. Pak Bijo hanya mengangguk. Lalu dia berdiri, mengambil jaketnya, dan berkata sebelum pulang, "Kalau ibu kesepian, Bijo selalu siap bantu. Bikin jajan, atau bikin ibu senyum." Malam itu aku tidur lebih cepat, tapi mataku tak juga terpejam. Karena bukan bayangan Pak Bijo yang ada di kepalaku, melainkan Johnny. Dan aku tahu, 2 minggu ini akan jadi minggu-minggu yang aneh. Karena satu rumah bisa terasa sangat ramai, tapi tetap sepi tanpa dia. Malam itu, aku terbangun, haus. Jadi aku melangkah pelan menuju dapur, berniat ambil segelas air putih. Tapi langkahku terhenti saat aku melewati kamar Johnny, yang sekarang ditempati Pak Bijo selama Johnny KKN. Ada suara, awalnya samar, tapi makin dekat. Aku mulai mendengar rintihan pelan. Suara perempuan. Aku refleks menahan napas. Jantungku berdebar. Suasana rumah yang biasanya tenang di malam hari, mendadak terasa asing. Aku menempelkan telinga ke dinding. Tapi karena penasaran, aku mengendap keluar, mengitari teras belakang dan mengintip dari celah jendela yang tak tertutup tirai. Dan disitulah aku melihatnya. Pak Bijo. Bersama Bu Siti, pembantu tetangga yang tinggal di seberang rumah. Usianya sudah hampir 60, jauh lebih tua dariku, dan bahkan sedikit lebih tua dari Pak Bijo. Tapi malam itu, mereka berdua terlihat begitu menikmati kebersamaan. Tubuhku menigang. Antara kaget, bingung, dan entah kenapa ada perasaan aneh dalam dada. Aku segera menjauh, kembali masuk rumah, menutup pintu perlahan. Gelas di dapur bahkan tak sempat kugapai. Aku duduk di kursi rotan ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Ada Rosa Jelly.
Tapi juga ada rasa lain. Mungkin cemburu, atau Entahlah. Tapi melihat Pak Bijo bisa begitu nyaman dengan Bu Siti, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam pikiranku. Mungkin karena terlalu lama sendiri. Mungkin karena selama ini aku merasa hanya aku yang dicari, dibantu, diajak ngobrol. Tapi ternyata, semua bisa berubah semudah itu. Dan entah kenapa, bayangan Joni kembali muncul dalam benakku malam itu. Hangat kecupannya sebelum pergi KKN. Tatapan matanya yang belakangan ini begitu dalam. Semua kembali berputar. Aku pejamkan mata, mencoba tidur. Tapi dalam gelap, jantungku masih berdetak cepat. Dan rasa rindu pada Joni justru makin menggebu. Aku berlari kecil kembali ke kamarku, menutup pintu dan bersandar di baliknya. Nafasku masih belum teratur. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena pikiranku sendiri. Bayangan Pak Bijo dan Bu Siti. Bagaimana mereka saling mendekap, saling berbagi kehangatan di balik malam, membuat dadaku terasa kosong. Bahkan dalam keheningan kamar, aku jadi memikirkan mendiang suamiku. Betapa dulu aku pernah dicintai, dimanja, disayang tanpa syarat. Tapi belum sempat air mataku jatuh, ponselku yang tergeletak di samping ranjang bergetar pelan. Joni. Nama itu muncul di layar. Jantungku berdegup tak karuan. Cepat-cepat kuangkat. Halo. Ukapku pilan. Suaraku agak serak. Bu, ibu belum tidur? Suara Joni terdengar lembut. Ada getar rindu yang begitu nyata. Baru saja mau tidur. Kenapa? Joni? Ada apa malam-malam begini? Aku mencoba terdengar tenang, tapi suaraku sedikit gemetar. Aku kangen, Bu. Jawabnya tanpa jeda. Aku tercekat. Ada jeda sebelum ia lanjut bicara. Tadi pas aku berbaring, aku malah kebayang wajah ibu. Senyuman ibu. Cara ibu nyuapin aku dulu waktu kecil. Bahkan, cara ibu memelukku kalau aku mimpi buruk. Aku terdiam. Rasa hangat menjalar dari dadaku. Joni. Bisikku pilan. Bu. Suara Joni lebih pelan dari sebelumnya. Kalau aku bilang aku nggak pengin jauh-jauh dari ibu. Aku pengin bisa tidur di sebelah ibu tiap malam. Ibu bakal marah nggak? Tubuhku bergetar. Malam makin suani. Dan kata-kata Joni itu mengisi seluruh ruang di dadaku. Aku cuma nggak ngerti. Joni, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku juga nggak ngerti, Bu. Tapi sejak sebelum KKN ini, aku ngerasa ada yang berubah. Aku nggak bisa mikirin cewek lain. Aku cuma bisa mikirin ibu. Ibu yang selalu ada buat aku. Ibu yang paling cantik buat aku. Aku membalik tubuhku di atas ranjang, memeluk bantal erat. Degupan jantungku menggema di telinga. Joni, kamu tahu kita nggak bisa sembarangan bicara soal ini. Aku tahu, Bu. Tapi aku juga tahu. Aku sayang ibu. Bukan cuma sebagai anak. Suasana hening. Lalu, dia berkata pilan. Siola berbisik dari Jo. Nanti pas aku pulang, aku cuma mau tidur di kamar ibu lagi. Kayak dulu. Sebelum aku sempat menjawab, telepon sudah ditutup. Tapi digap di dadaku tak kunjang rida. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Karena malam itu, hatiku sedang kacau. Ol rindu, ol kinangan, dan ol Joni. Malam itu setelah kejadian pagi yang bikin suasana agak kikuk, aku duduk sendirian di teras belakang. Angin malam menyentuh lembut kulitku, dan aroma seduhan teh melati dari cangkirku menguar hangat. Tapi pikiranku melayang jauh, ke Joni, ke suara telepon semalam, dan ke Pak Bijo yang kini terlihat lebih dari sekadar tukang kebun. Langkah kaki Pak Bijo terdengar pelan mendekat. Sendirian aja, Bu Heni? Sepertinya tehnya butuh teman ngobrol nih, katanya sambil tersenyum canggung. Aku tersenyum kecil. Tadi niatnya ngadem sebentar, Pak, tapi jadi kepikiran macem-macem. Pak Bijo duduk di bangku sebelahku, menjaga jarak sopan. Tapi suasana sunyi malam dan ketenangan itu justru bikin detak jantungku terasa lebih keras.
Mafwaye, bu sol semalam. Soyo kalaf. Bu siti itu. Ya, kami cuma saling melengkapi kesepian aja. Aku mengangguk pelan. Saya ngerti, Pak. Hidup sendiri memang kadang Sepi. Kami diam sejenak. Hanya suara jangkrik dan detak hati yang berdentam dalam dada masing-masing. Lalu Pak Bijo menoleh padaku. Tapi saya kadang mikir, Bu, apa ibu nggak kesepian juga? Aku menatapnya. Agak kaget, tapi tak menjawab. Joni anak baik. Saya ngerti banget kenapa ibu fokus membesarkan dia. Tapi Bu Heni juga perempuan. Masih cantik, masih hangat, masih. Haidap. Soyo kumatakat. Jangan ibu terlalu sibuk menguatkan orang lain. Sampai lupa menguatkan diri sendiri. Aku terdiam. Kalimatnya seperti mengetuk pintu yang selama ini kukunci rapat. Malam itu, kami tidak bicara banyak lagi. Tapi ketika Pak Bijo pamit masuk, dan tangannya menyentuh lembut pundakku sebentar. Sekilas, singkat, tapi dalam. Aku tahu, perasaan ini tidak bisa kupendam sendirian selamanya. Dan entah kenapa, malam itu aku tidur dengan senyum kecil. Bukan karena cinta yang datang tiba-tiba, tapi karena hatiku mulai berani untuk terbuka lagi. 2 minggu berlalu. Waktu terasa lambat tanpa Joni di rumah. Meski ada Pak Bijo yang setia menemani. Tapi entah kenapa, malam sebelum Joni pulang, aku justru gelisah. Perasaan bercampur aduk. Rindu pada Joni, tapi juga deg-degan karena tak tahu harus bersikap seperti apa setelah kedekatanku dengan Pak Bijo. Dan pagi itu, suara motornya berhenti di depan pagar. Aku buru-buru keluar, menyambutnya. Joni turun dari motor dengan ransel besar. Wajahnya cerah dan sedikit lebih dewasa dari 2 minggu lalu. Ibu, serunya sambil memelukku erat. Aku membalas pelukannya dengan senyum haru. Wah, anak ibu pulang juga akhirnya. Bikin rumah sepi aja 2 minggu ini, kataku sambil mengusap rambutnya. Tapi begitu masuk ke dalam, aku merasakan perubahan kecil pada Joni. Tatapannya sedikit lebih tajam ketika melihat Pak Bijo sedang menyapu halaman. Senyum Joni menipis. Lalu dia menoleh padaku. Pak Bijo di sini terus, Bu? Tanyanya sambil membuka sepatu. Aku mengangguk pelan. Iya, kan kamu yang minta. Katanya biar ibu nggak kesepian. Joni tidak menjawab. Hanya masuk ke kamarnya dan menutup pintu agak cepat. Beberapa menit kemudian, aku dengar air mengalir dari kamar mandi. Sepertinya dia ingin segar dulu sebelum ngobrol. Siangnya, setelah makan, Joni akhirnya duduk bersamaku di ruang tengah. Tapi suasananya agak berbeda. Dia terlihat diam, seperti sedang menahan sesuatu. Ibu, Katanya pelan. Aku kangen banget. Tapi pas pulang, aku ngerasa rumahnya kayak beda. Beda gimana? Tanyaku sambil pura-pura tak mengerti. Walau hatiku sudah waspada. Entahlah, aku cuma ngerasa kayak ibu sekarang bukan cuma milik aku lagi. Aku tercekat. Joni, Ibu selalu milikmu. Kamu anak ibu, kebanggaan ibu. Tapi aku bukan anak kecil lagi, Bu, katanya lirih. Dan aku bukan cuma bangga. Aku juga takut kehilangan ibu. Bukan sebagai anak, tapi sebagai lelaki. Deg. Aku menatap Joni, tak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam diam, aku tahu, hubungan kami takkan pernah sama lagi setelah ini. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Tapi entah kenapa hatiku bergejolak. Joni duduk di teras bersamaku, memandangi langit yang mulai gelap. Sementara angin malam membawa wangi bunga melati dari halaman samping. Ibu, katanya pelan, suaranya dalam dan tenang. Aku sudah memikirkan ini sejak lama, bahkan sebelum KKN. Aku menoleh. Apa, nak? Dia menggenggam tanganku, hangat dan tegas. Setelah aku wisuda, aku mau kerja keras. Aku akan cari pekerjaan yang layak. Dan begitu aku mapan, aku mau melamar ibu. Aku mau menikahi ibu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Joe, enai. Itu nggak mungkin. Aku, Ibumu.
Bukan ibu kandangku, jawabnya tenang. Dan aku gak pernah menganggap ibu sebagai orang tua biasa. Dari dulu, aku memang manja. Tapi sejak aku tumbuh dewasa, perasaanku berubah. Aku bukan cuma sayang. Aku cinta. Aku tercekat. Tak bisa bicara. Tapi Johnny mendekat, menggenggam wajahku dengan lembut. Aku tahu ini aneh. Aku tahu orang akan bilang kita gila. Tapi aku gak mau hidup dalam bayang-bayang rasa salah yang gak jelas batasnya. Aku ingin ini jadi sah. Resmi. Aku ingin menebus semua yang pernah kulakukan, dan menjadikan ibu sebagai satu-satunya wanita halal di sisiku. Lalu dia mengecup keningku. Pipiku. Dan akhirnya, bibirku, hangat, lembut. Tapi kali ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Aku bergetar, setengah ingin mundur, tapi tak kuasa. Sebagian diriku ingin menolak, tapi separuh lain menyerah pada kehangatan yang kurindukan sejak lama. Air mata menetes di pipiku. Johnny, ini terlalu sulit, tapi tidak mustahil, katanya. Beri aku waktu. Aku akan buktikan. Aku ingin hidupku bersamamu. Bukan sebagai anak, tapi sebagai suami yang mencintai istrinya sepenuh hati. Dan malam itu, aku sadar bahwa hidup kadang mengajarkan cinta lewat jalan yang tak biasa. Pagi itu matahari bersinar malu-malu di balik tirai kamar. Aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Selimut masih melilit tubuhku, dan kehangatan malam tadi masih membekas di kulitku dan di hatiku. Johnny masih terlelap di sampingku. Napasnya tenang, wajahnya begitu damai seperti anak kecil. Tapi hatiku berkecamuk. Apa yang sudah kulakukan? Bisikku pada diri sendiri, sambil duduk perlahan di pinggir ranjang. dadaku sisak. Rasa bersalah menelusup perlahan, menyesak di tenggorokan. Aku ibu angkatnya. Aku yang membesarkannya. Aku yang menggendongnya saat demam, menyuapinya saat dia mogok makan dulu waktu kecil. Tapi sekarang, air mataku menetes, tanpa bisa dicegah. Pak Heru, Maafkan aku, bisikku dalam hati. Aku sudah gagal menjaga janji kita. Tapi, kinangan tadi malam begitu kuat. Pelukan Johnny, kecupan hangatnya, caranya menatapku seolah aku satu-satunya wanita di dunia ini. Dan lebih dari itu, untuk pertama kalinya sejak Pak Heru meninggal, aku merasa dicintai lagi. Hati kecilku berbisik, menolak untuk menyesal sepenuhnya. Bagaimana kalau Johnny memang ditakdirkan menggantikan almarhum suamiku? Bagaimana kalau ini bukan dosa, tapi jalan yang digariskan Tuhan, dengan cara yang tidak ku mengerti sekarang? Saat aku berdiri pelan, beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri, aku menatap bayanganku di cermin. Masih ada sisa bekas cinta semalam di leherku, dan justru itu yang membuatku menangis lagi, bukan karena menyesal, tapi karena takut berharap. Lalu suara lembut Johnny memecah lamunanku dari balik pintu. Bu, kamu nggak sendiri. Aku di sini. Aku beneran akan mewujudkan semua yang aku bilang. Aku terdiam, lalu menggenggam erat pegangan wastafel. Mungkin aku hanya perlu waktu. Tapi dalam diamku, aku mulai mengikhlaskan satu kemungkinan, bahwa aku, seorang wanita yang pernah bersumpah untuk hidup sendiri, kini mulai membuka hati untuk cinta yang datang dari arah yang tak kusangka. Seminggu setelah malam penuh pengakuan itu, Johnny makin sering menemaniku. Dia seperti tak ingin kehilangan satu detik pun untuk menunjukkan betapa serius perasaannya. Bahkan dia mulai mencari-cari lowongan kerja, dan beberapa kali menyebut ingin segera melamarku secara resmi. Hatiku campur aduk antara bahagia dan takut. Tapi hidup gak pernah segampang itu. Suatu sore, saat aku sedang menjemur baju di belakang rumah, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Aku pikir kurir paket, tapi waktu aku mengintip dari jendela, jantungku langsung nyaris copot. Seorang gadis muda berdiri ragu-ragu sambil menggenggam tas selempangnya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi masih tampak cantik dengan dandanan seadanya.
Ia menatap rumah ini seperti sedang menimbang keberanian terakhirnya. "Permisi," katanya pelan saat aku membukakan pintu. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Dia menarik napas panjang. "Soyo, Siska, teman kuliah Johnny." Hatiku langsung tegang. "Oh, Siska, Johnny lagi nggak di rumah." Tapi, Belum sempat aku selesai, dia memotong dengan suara bergetar. "Saya nggak datang buat ketemu Johnny. Saya datang buat ibu." Aku terdiam. Siska lalu merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar kertas hasil USG. "Saya hamil, Bu. Dan anak ini, anak Johnny." Dunia seperti berputar. Aku nyaris kehilangan keseimbangan. Tubuhku gemetar. kamu, "Serius?" Siska mengangguk. Air matanya tumpah. Kami hilaf, Bu. Waktu KKN, kami satu kelompok. Malam itu hujan deras. Kami semua terjebak di rumah penduduk, sempit. Johnny dan saya tidur di tempat yang sama. Dan, Soyo kira dia sayang sama Soyo. Hatiku rimak. Semua kenangan indah semalam terasa seperti fatamorgana. Siska menunduk. "Saya nggak minta dinikahi. Saya cuma ingin Johnny tahu dan bertanggung jawab." Meski cuma mengakui. Tiba-tiba di belakangku, suara Johnny terdengar pelan tapi tajam. "Siska, kamu datang juga." Aku menoleh. Johnny berdiri dengan wajah tak terbaca. Di balik tenangnya, aku tahu dia sedang berperang. Siska menangis lebih kencang. "Maaf, John. Aku nggak tahu harus kemana lagi." Johnny menatapku. Tatapan yang dulu penuh cinta, sekarang penuh kebingungan dan Permintaan maaf. "Bu, aku bisa jelaskan. Aku hanya berdiri kaku. Antara ingin marah, menangis, atau memeluk Johnny dan bilang semua akan baik-baik saja. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah pintu itu terbuka." Hari itu aku duduk sendiri di ruang tamu. Johnny dan Siska sudah pulang dari pembicaraan panjang bersama. Semua sudah dijelaskan. Semua sudah terlalu nyata untuk disangkal. Aku menatap kosong ke dinding, memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan badai di dada. Air mata sudah kering, tapi rasanya sesak itu masih menggantung di udara. Ketika Johnny datang malam itu, wajahnya kusut dan lelah. Ia berdiri di ambang pintu kamarku seperti anak kecil yang tahu telah berbuat salah tapi masih berharap dimengerti. Bu katanya pilan. Aku menoleh, mencoba tersenyum, tapi hanya mampu mengangguk. Aku minta maaf. Aku tahu ini berat. Aku bangkit perlahan. Aku tahu kamu sayang sama ibu, John. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab. Ia menunduk. Menikahilah Siska. Johnny mendongak. Wajahnya seperti dihantam palu. Apa? Ibu yakin? Aku tersenyum getir. Mungkin ibu nggak sepenuhnya siap melepasmu ke pelukan perempuan lain. Tapi kamu sudah membuat keputusan yang membawa nyawa baru ke dunia ini. Dan itu lebih besar dari perasaan kita. Ia mendekat, memegang tanganku. Tapi cinta Johnny. Cuma buat ibu. Justru karena ibu tahu itu, ibu minta kamu nikahi dia. Jangan sampai anak itu tumbuh tanpa sosok ayah. Ia memelukku erat. Aku bisa rasakan air matanya jatuh di bahuku. Tapi pelukan itu terasa seperti pelukan perpisahan. Dan malam itu, saat Johnny kembali ke kamarnya, aku menatap langit dari jendela kamar. Hanya satu doaku panjatkan. Wahai Tuhan, beri aku kekuatan untuk mencintai tanpa memiliki, dan melepaskan tanpa membenci. Sudah hampir 3 bulan sejak Johnny menikah dengan Siska. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil tidak jauh dari tempat kerjanya. Kami masih sering berkabar, walau kini terasa berbeda. Ada jarak yang tak kasat mata. Tapi aku tahu, itulah harga dari keputusan yang harus kami ambil. Sore itu hujan baru saja reda. Udara segar masuk lewat jendela kamar mandiku yang terbuka. Aku selesai mandi dan seperti kebiasaan lamaku, lagi-lagi lupa membawa handuk. Aku sempat tertawa sendiri, menggeleng.
kebiasaan ini tak juga hilang. Saat aku hendak berseru memanggil siapa saja yang mungkin sedang ada di rumah, ku dengar suara dari arah dapur belakang. "Bu, jadi dibersihin tamannya hari ini apa besok aja?" Suara khas itu. "Pak Bijo." Aku spontan menjawab dari balik pintu kamar mandi. "Pak Bijo, bisa tolong ambilin handuk saya nggak?" "Di kamar, di atas lemari." Terdengga langkah kaki pilan. Lalu suara khasnya lagi, sedikit ragu tapi penuh canda. "Yang warna biru bunga-bunga, ya Bu? Atau yang pink agak transparan?" Aku tertawa. "Yang biru aja, Pak. Jangan yang pink. Nanti saya salah fokus juga." Aduh, beberapa detik kemudian, handuk itu sudah digantungkan di kait pintu. "Sudah di sini ya, Bu? Saya nunggu di luar. Siapa tahu nanti diajak minum teh hangat," katanya sembari terkekeh. Aku tersenyum pelan, menyelimuti tubuh dengan handuk. Dan saat kulangkahkan kaki keluar dari kamar mandi, kulihat taman belakang yang perlahan mulai dipangkas rapi. Pak Bijo sibuk dengan cangkul kecil dan keringat di dahinya. Sore itu, angin bertiup pelan. Mungkin, hidup tidak selalu harus seperti yang kita rancang. Kadang yang kita relakan justru membuka pintu lain yang tak pernah kita sangka. Dan entah kenapa, aku merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku tak lagi sepi. 2 tahun kemudian, keringat masih menetes di pelipis. Nafasku masih belum sepenuhnya teratur. Pak Bijo rebah di sampingku. Wajahnya lelah tapi penuh senyum puas. Ia mengecup keningku pelan, lalu menarik selimut menutupi tubuh kami berdua. "Makasih ya, sayang." Ternyata kamu memang wanita istimewa dalam hidupku. Bisiknya Mazra. "Semuanya serba besar dan indah sekali. Semangatmu, jiwamu." "Hehe." Aku sempat melongo. Dalam hati bertanya, kok bisa ya aku berada di atas ranjang bersama Pak Bijo? Dalam kondisi seperti ini, melihat ekspresiku, Pak Bijo malah tertawa kecil. "Loh, kita kan udah sebulan resmi jadi suami istri, Bu sayang. Kok masih kayak orang bingung gitu sih?" Aku menutup wajahku dengan tangan. "Aduh maaf, Mas. Kirain ini cuma mimpi indah." Saking indahnya, Pak Bijo makin terkekeh. Tangannya menggenggam tanganku erat. Di luar, suara don-don sailing bersentuhan di tiap anjen. Di dalam, ada kehangatan yang tak lagi semu. Ternyata sudah 2 tahun sejak Joni menikah dengan Siska. Sejak itu, hidupku perlahan kembali tenang. Dan wayai, Sebulan lalu, aku menerima lamaran dari lelaki yang selalu ada di halaman belakang hidupku, Pak Bijo. Siapa sangka, yang dulunya hanya tukang kebun, kini tukang rawat hati.